Berarti apa lagi amalannya? Disuruh banyak-banyak zikir. Inilah yang paling murah meriah ni, zikir. Tak pakai duit. Korban, haji lebih mahal lagi. Ini zikir ni murah meriah, gratis. Jadi amalan gratis pun tak mau masih. Kan terlewat benar tu. Ini amalan gratis, tergantung mulut yang gerakkan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dirincikan salat malamnya, apa lagi? Apa tadi itu? Kemudian puasanya, kemudian zikirnya, ditambah lagi yang khusus korbannya, salat Idul Adha-nya, bertakbir 5 hari dari hari Arafah sampai hari Tasyrik yang terakhir. Ini semuanya dikatakan keagungan pada 10 pertama bulan Dzul Hijjah, dan ia sangat dicintai dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Kemarin terakhir kita bahas mengenai salat Id kan? Ya, salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, karena menyongsong Idul Adha, saya akan menambahkan ya penjelasan persiapan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada hari-hari yang mulia ini ke depan. Ya, seminggu ke depan. Yaitu sebuah hadis dari Nabi SAW. Ya, mungkin ini sudah pernah didengar, yaitu hadis daripada Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, ya, dari Ibnu Abbas Allah ridha kepadanya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, rawahul Bukhari. Dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda. Kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah. Tidak ada daripada hari-hari. Nah, hari-hari berarti lebih daripada satu hari. Al-amalus salih fiha, untuk beramal salih padanya. Jadi tidak ada hari-hari untuk beramal salih ahabbu ilallah. Nah, pada waktu itu amal salih itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalimat ahabbu itu menunjukkan keutamaan. Tidak ada sesuatu yang dicintai oleh Allah melainkan dia utama. Nah, mudah-mudahan tidak hanya waktu itu, orang yang beramal pun mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min hadhil ayam, daripada hari ini, kata Nabi SAW. Ya, daripada hari ini. Mana itu? Yakni ayamal ashri, yaitu 10 hari daripada bulan Dzul Hijjah. Maka dikatakan di sini al-amalus salih, yaitu amal ma yashmilu ibadah wa ta'ah wa takbir. Jadi semua amal saleh, tak pilih-pilih lagi dah. Yang berkorban memang orang yang mampu, silakan. Ya, salat Idul Adha khusus ciri khas. Tetapi di sini semua amal, tak ada pilihan. Ya, tanpa terkecuali. Nah, karena kalimatnya ini umum sifatnya. Nah, baik itu ibadah, yang kedua ketaatan apapun. Nah, ciri khas takbir. Takbir pun dianjurkan untuk beramal pada hari ini. Ya, ini ayamul ashri itu al-ashr awal min syahri Dzul Hijjah, yaitu 10 yang pertama bulan Dzul Hijjah. Nah, qalu ya Rasulullah. Nah, sahabat bertanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Qala, nah, Nabi jawab, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun kau bandingkan dengan jihad fi sabilillah. Jadi jihad pun kalah dengan beramal 10 pertama bulan Dzulhijjah ini.
dari kemarin iaitu hari Rabu sampai nanti Idul Adha. Tasyrik bagaimana? Tasyrik 11, 12, 13, 2 saja amal tu. Apa tu? Berkorban, takbir. Nah, tapi 10 yang pertama ini sampai Idul Adha semua amal boleh. Ya, tak pilih-pilih apapun. Ya, sedekahnya, apalagi zikirnya, apalagi silaturahimnya, apalagi baca Qurannya, semua amal. Ya, semua amal silakan kerjakan tanpa terkecuali. Makanya yang tak berkorban jangan kecil hati, amal yang lain silakan. Ini hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian walaupun kau bandingkan dengan jihad fisabilillah, kata Rasulullah, illa, melainkan, ini baru bisa mengalahkan ni 10 Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, rajulun kharaja binafsih, seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya, wa malihi, dan juga bawa hartanya, jihad fisabilillah, falam yurji' min dzalika bi syai', dan satu pun tak ada yang kembali, baru bisa mengalahkannya. Artinya apa? La bi nafsi wa la bi malihi, dirinya tak selamat, meninggal syahid, hartanya pun habis. Wa kana syahidan, dan dia dicatat orang yang mati syahid. Kalau begini keadaannya, baru bisa mengalahkan 10 pertama amalan bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi ini tidak main-main amalan ini. Maka ada orang katakan ini hari-hari emas, bukan hari-hari perak. Ya, perak tu kualitas nomor 2. Ini nomor 1 kita bilang hari ini. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya amal salih pada awal bulan Dzulhijjah ini 10 pertama afdalu min a'mali fi ghairiha, paling afdalnya amal pada hari-hari yang lain. Ya, hari-hari yang lain. Kenapa? Nah, li'annaha min fadilatil ayyam, karena keutamaan hari-hari itu sudah dibatasi Nabi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat penjelasan yang lainnya lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Itu berkaitan dengan ini. Wal fajri, demi waktu fajar, subuh. Subuh mana ni? Buka tafsir Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Allah bersumpah tu subuh tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Tuh dia. Nah, tidaklah Allah bersumpah, kata ulama, kecuali subuh itu subuh yang terbaik. Ya, subuh Idul Adha itu. Ya, subuh yang terbaik. Nah, kemudian walayalin asyar, demi malam-malam yang 10 awal bulan Dzulhijjah. Malamnya pun malam yang terbaik. Bahkan ada ulama mengatakan mengalahkan 10 terakhir bulan Ramadan. Oh, ini kacau gini. Ya, gimana nanti? Nanti ada hadis disampaikan. Ya, karena kita boleh jepelekan. Makanya kemarin saya bahas sudah tu. Idnya saja, Idul Adha disebut Idul Akbar, Id yang paling besar. Idul Fitri disebut Idul Asghar, Id yang kecil. Nah, itu hari. Dasarnya banyak sekali ayat firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah Idul Adha dan berkorbanlah. Idnya dia menang, ya kan? Malam-malamnya pun dia menang. 10, maksudnya malam tu bangunlah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, jadi walayal asyar itu wawnya wa atap kembali kepada wal fajri, demi waktu subuh Idul Adha dan malam-malam yang berkaitan dengan 10 pertama itu. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap maupun yang ganjil. Idul Adha hari siangnya pun afdal. Kemudian yang ganjil, mana yang ganjil? Tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Ya, hari Arafah. Ya, alhamdulillah hari Arafah tahun ini kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya di Indonesia seragam,
Malaysia, tapi di Arab Saudi pun seragam. Artinya hari Arafahnya sama. Kita hari Arafah sini tanggal 9 Zulhijjahnya jatuh Kamis, Idul Adhanya hari apa? Jumaat kan, berarti hari Arafahnya Kamis. Arab Saudi juga begitu, Idul Adhanya jatuh hari Jumaat, hari Arafahnya jatuh hari Kamis. Jadi tak jadilah tu Haji Akbar, tak jadi. Kenapa? Wukufnya tidak jatuh hari Jumaat. Ada orang dah berangkat dah ni, dia pakai visa apa tu, Proda tu, mahal tu ya, hampir 300 juta tu kali ya. Berangkat 12 orang. Dia bilang informasi dari Saudi diperkirakan ini Haji Akbar. Lalu tak jadilah tu. Dia telefon macam mana? Tak apa-apalah, Id Akbar ke Id kecil ke, itu sebutan saja, yang penting ibadah. Tapi ibadah biar kecil apa pun, kok diterima Allah SWT, jadi menggunung, bahkan lebih daripada gunung. Yang penting betulkan hati ibadah, tak nunggu Id yang besar ataupun Id yang kecil. Ya. Di sini saya tambahkan lagi ya, biar lebih jelas lagi kenapa dia mengalahkan daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah, tadi Ibnu Abbas ya, ini sahabatnya lain-lain yang meriwayatkan, tak sama orang ya, tak sama orangnya, beda-beda. Nah, dalam sebuah hadis daripada Ibnu Majah dan Imam Tirmizi ya, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayata'abbada fiha. Jadi mirip-mirip kalimatnya. Tiada hari-hari, lebih dari 10 hari maksudnya itu, yang paling Allah cintai ayata'abbada fiha, untuk ibadah padanya. Ibadah semuanya apa pun ya, min ashri Dzulhijjah, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisyamin sanatin. Yang puasa pada hari itu, hari-harinya seperti puasa setahun. Maka dianjurkan puasa kalau dapat jangan hanya hari Arafah. Hari-hari 10 hari tadi maksudnya 9. Idul Adha tak masuk, kerana Idul Adha tak boleh puasa. Dari hari Rabu kemarin sampai hari Khamis yang akan datang 9 hari, maka hari-harinya dihitung seperti puasa setahun ya, seperti puasa setahun. Wa qiyamu quli lailatin minha, dan mendirikan salat malamnya itu dari maghrib, isya, qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, salat tahajud, salat witirnya, biqiyami lailatul qadar, seperti mendirikan malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar cuma sehari, dia hari-hari malam tu Lailatul Qadar. Ya kan? Lailatul Qadar sulit lagi mencarinya tu, malam ganjil. Kalau ini malam-malamnya itu dihitung seperti mendirikan salat malam Lailatul Qadar. Jadi malam maghrib, isya, tahajud, witir, termasuk qabliyah ba'diyahnya malam itu. Nah, itu makanya dikatakan hari itu hari yang luar biasa ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis yang lain lagi, saya tambah lagi nih. Mirip-mirip ni kan. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar tu namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallah. Ini kalimatnya beda sedikit. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. A'zam, besar di sisi Allah. Siapa tahu? Wal ahabbu ilahil amal, dan tidak ada yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dua penjelasannya, hari yang paling agung di sisi Allah, kemudian paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal fihinna, padanya, min hadhil ayyamil ashr, dibandingkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Kata Nabi, banyak-banyaklah hari-hari tersebut dengan membaca tahlil la ilaha illallah, wa takbir Allahu akbar, kemudian tahmid alhamdulillah. Berarti apa lagi amalannya? Disuruh banyak-banyak zikir
Inilah yang paling murah meriah ni zikir. Tak pakai duit. Korban, haji lebih mahal lagi. Ini zikir ni murah meriah, gratis. Jadi amalan gratis pun tak mau masih. Kan terlewat benar tu. Ini amalan gratis, tergantung mulut yang gedakkan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dirincikan salat malamnya, apa lagi? Apa tadi tu? Kemudian puasanya, kemudian zikirnya, ditambah lagi yang khusus korbannya, salat Idul Adha-nya, bertakbir 5 hari dari hari Arafah sampai hari tasyrik yang terakhir. Ini semuanya dikatakan keagungan pada 10 pertama bulan Dzul Hijjah, dan ia sangat dicintai dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seandainya berkorban mungkin tak ada duit, ya, lalu ganti dengan puasa. Puasa badan kurang sihat, apa lagi tu? Diganti dengan zikir lah. Duit tak ada, tak bisa berkorban, badan kurang sihat untuk puasa, tak kuat. Nah, banyak-banyak berzikir. Itulah dia modal yang terakhir. Zikir tak mampu, macam mana lagi? Apa nak ngomong lagi tu? Ya kan, suruh banyak-banyak takbir, tak agak mampu. Tinggal takbir salat 4 kali takbir. Ya kan, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga khusus Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Berarti inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini hadis ni banyak dah mengenai ini. Jadi semuanya mirip-mirip hadisnya, dan riwayat sahabat tidak ada yang sama, menunjukkan ini hadis sangat masyhur di kalangan sahabat. Nah, beda dengan hadis-hadis satu hadis ahad, banyak dikeluarkan perawi yang mengeluarkan hadis, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, An-Nasai, Bukhari, tapi sahabatnya cuma satu, Anas bin Malik. Itu ya. Ya, macam baca Al-Fatihah tu. Hadis mengenai Al-Fatihah, Nabi baca bismillah. Hadis yang lain Nabi tidak membaca bismillah. Hadis yang lain lagi Nabi baca tapi sir. Orangnya satu je, Anas bin Malik. Itu mau ditafsir tu, mau ditafsir tu. Tapi kalau ini orangnya tidak ada yang sama, berarti masyhur di kalangan sahabat kerana mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jelas bahwasanya ini hadis yang sudah dikenal sahabat, maka sahabat tidak menyepelekan. Apa sebab? Nah, keutamanya begitu besar. Nah, kemudian yang terakhir, ya, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Qala, Nabi jawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rawahul Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yaumul Arafah itu yaumul wuquf, hari Arafah. Alhamdulillah, tahun ini bertepatan kita puasa Arafah di sini bertepatan dengan wukuf di sana. Nah, jadi kalau tak tempat wukuf, puasa Arafah juga. Karena bedanya apa? Tak ada wukuf. Kalau di Makkah puasa Arafah plus wukuf dia. Kalau kita tidak ada wukuf, kita puasa Arafah saja kerana hitungannya Indonesia. Tapi syukur kepada Allah, tahun ini kita seragam, sama dia semuanya. Yaumut Tasi', iaitu hari yang ke-9 daripada Dzul Hijjah, dia menghapuskan dosa 2 tahun. Kapan 2 tahun? Bulan Dzul Hijjah tahun lalu sampai ketemu Dzul Hijjah tahun ini, itu namanya setahun yang lalu. Dzul Hijjah tahun ini ketemu tahun akan datang 2026, itu setahun yang akan datang, sudah dikepung sudah dengan pengampunan Allah. Kalaulah umur tak panjang tahun depan, ini pengampunan ini sudah jalan kepada kita. Kan bagus kita meninggal, kita telah diampuni setahun yang akan datang. Kalau ketemu tahun akan datang, puasa lagi. Kan gitu. Jadi indah sekali ibadah ini.
ya, mahal. Menurut saya paling mahal puasa hari Arafah. Tidak ada puasa satu hari pengampunan 2 tahun kecuali puasa Arafah. Bagaimana puasa bulan Muharram, 10 Muharram, puasa Ashura? Nabi cuma bilang yukaffirus sanatal madiyah, hanya mengampunkan setahun yang lalu saja. Sedangkan Arafah 1 hari 2 tahun. Ulama berkata siapa yang sudah dengar fadilah ini dan dia tidak amalkan, termasuk meremehkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, ini dosa yang diampuni dosa besar, dosa kecil? Ibu-ibu pun pintar, ibu-ibu ni. Jawab dari ibu-ibu dah. Ya, ini dosa kecil. Dosa kecil lah yang diampunkan Allah. Dosa besar tak cukup dengan puasa Arafah. Dosa besar ada syarat dan rukunnya. Ya, kau dapat mandi taubat. Yang kedua, salat 2 rakaat, salat taubat namanya. Kemudian minta ampun kepada Allah. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam di hati tak bakal mengulangi. Kalau ini dipenuhi, insya-Allah baru diampuni dosa besar kita. Jadi pakai rukun. Apalagi bertaubat pada hari ini, hari Arafah, atau bertobat pada hari bulan Ramadan kemarin, insya-Allah peluang pengampunan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, nah ini saya tambahkan mengingat dan menimbang serta memperhatikan bahawa betapa besar keutamaan 10 pertama bulan Dzul Hijjah ini. Ayo kita beramal, ya. Kalau badan sehat, rezeki bagus, kerjakan semuanya. Ya. Ini saya anjurkan jamaah ni, ada kemampuan rezeki, badan sehat, ayo kerjakan semuanya. Ya, dari mulai ini kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Ada rezeki sedekah sunnah, ya. Nah, kemudian kita bangun malam salat tahajud. Walaupun akhir tidak masalah. Dihitung tu maghrib, isya, tahajud, witir. Dihitung tu seperti mendirikan Lailatul Qadar tu. Walaupun tahajudnya jam 3 tidak masalah. Walaupun jam 3.30. Kau jam 4 gimana? Jam 4 ni mepet dah ni. Tinggal subuh tu jam berapa tu? Subuh 4.16. Takutnya tak sempat ke WC dan sebagainya, habis dah waktu dah. Ya kan? Kalau dapatnya jam 3.30 dah boleh. Itu masih ada waktu. Apalagi bangun jam 3. Masya Allah. Ya, lakukanlah ibadah-ibadah. Kenapa? Ini disebutkan langsung oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian lagi, ada rezeki, kita siap-siap berkorban. Masuk Idul Adha, salat Id lagi. Kemudian 5 hari banyak-banyak bertakbir kepada Allah. Nah, yang mampu ni pada sihat, kau dapat kerjakan semuanya ini, masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi dengan berkah 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah ini. Allahu a'lam. Ya, segera cukup. Ada pertanyaan, silakan jamaah. Ya. Ya. Agak kurang jelas, cuba jauh sikit. Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa amalan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Ya, kita lakukan. Setiap amal itu kita niatkan pahalanya mengalir untuk mereka. Contohnya yang berkorban. Yang berkorban, nih, walaupun seekor kambing, ya, seekor kambing, berkorban kita sendiri ini, ya, saya berkorban seandainya nama saya sendiri, potong kambing, baik motong sendiri ataupun diwakilkan sama orang yang memotong, ya, niatkan dalam hati, ya Allah, sampaikan pahala ini kepada seluruh keluargaku. Tambah lagi niatnya, kepada seluruh keluargaku yang hidup maupun yang sudah kembali kepada Engkau, ya Allah. Masalah orang tua yang sudah meninggal tu,
dapatlah. Nah, tapi kalau ada rezeki banyak, nah bolehlah beli 2 ekor kambing, 1 ekor untuk kita, 1 ekor untuk almarhum, boleh. Kata Imam Nawawi tidak masalah untuk orang meninggal. Nah, tapi kalau cuma 1 ekor saja, kita niatkan pahala mengalir. Maka itulah doa Nabi waktu Nabi motong kambing itu. Bismillahi, ya. Allahu Akbar kata Nabi kan? Bukan. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan seluruh umat Muhammad. Padahal kambing cuma 1 ekor. Ini orang salah paham, disangkanya kambing 1 ekor untuk ramai. Nah, pahalanya menyekutukan pahala supaya semuanya dapat. Makanya berkorban walaupun diwakilkan. Nah, waktu disembelih tu niatkan, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada seluruh keluarga aku, termasuk orang tua aku yang telah kembali kepada Engkau, ya Allah. Sampai tak mampu berkorban, sedekah sunnah. Ada orang fakir miskin, titip duitnya, ni sedekah 5,000, niatkan orang tua sampai. Masuk ke masjid ni, kotak amal, teng 5,000, ya Allah, pahala untuk orang tua aku. Yang bersedekah dapat, orang tua pun dapat, tanpa mengurangi pahala orang tua kita. Mau yang mana? Ni saya bersedekah ni, ya ni 10,000 saya sedekah fakir miskin. Saya tak niat, cuma sedekah dapat pahala saya 10 sampai 700, kan begitu dalam hadis tu, bisa berkembang sampai 700. Nah, budi ni bersedekah juga, dia niatkan 10,000, ya Allah, ini aku sedekahkan untuk orang tua aku yang dah meninggal. Budi dapat pahala 10 sampai 700, dan orang tuanya pun dalam kubur dapat juga pahala. Nah, kira-kira jamaah mau yang mana? Baguslah sekali mendayung 2 pulau terlewati daripada sendiri, ya kan? Sayang. Niatkan dua-duanya, kita bersedekah dapat, orang tua almarhum pun dapat. Itu nama sedekahnya. Kemudian lagi, Pak Ustaz, saya ini miskin betul, tak ada duit lagi dah. Al-Fatihah. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah untuk almarhum, insyaAllah. Baca Al-Fatihah di bulan Zulhijjah, pahalanya lebih besar, lebih dicintai Allah. Ingat ya, dibandingkan hari yang lain. Jadi semua amal tanpa terkecuali 10 pertama ini, tidak milih-milih lagi. Kalau ada pertanyaan ni, ibu-ibu mungkin. Apakah boleh kita niatkan qada puasa di 10 awal Zulhijjah? Boleh. Yang punya hutang puasa Ramadan kemarin, begitu masuk Zulhijjah ini kita niat qada. Tapi ingat, niat qada saja. Jangan niat mengqada Ramadan yang lalu dan puasa Zulhijjah, jangan. Karena mengqada ini dia wajib, tak bisa diganding-gandingkan dengan yang lain. Tetapi otomatis pahala bulan Zulhijjah pun dapat juga, kata ulama. Cuma tidak samalah kalau dipisahkan. Kalau dipisahkan pahalanya utuh masing-masing. Nah, jadi cukup niatnya qada saja. Ya, qada bulan Ramadan dilakukan 10 awal pertama bulan Zulhijjah, hari pertama sampai hari ke-9. Boleh. Ingat, jangan digabung. Yang kedua, apakah pahalanya sama dengan pahala puasa di bulan Zulhijjah? Oh, bedalah. Ya, qada Ramadan apabila lakukan bulan Zulhijjah, otomatis Zulhijjah terangkat, tapi pahalanya tidak utuh. Ya, kerana dia diniatkan qada bulan Ramadan, sama dengan Syawal. Syawal juga gitu. Ada ibu-ibu yang mengeluh, saya ini punya hutang ni Pak Ustaz 7 hari. Kemudian kepengen puasa 6. Nah, yang abdalnya masing-masing qada 7 hari, kemudian baru puasa 6. Kok digabung berapa tu? 13 hari. Ada juga ibu-ibu yang mengeluh, banyak tu Pak Ustaz tu dia. Memang banyak sama dia, bukan? Nah, boleh tak mengqada pada waktu hari itu? Boleh, mengqada saja. Ya, mengqada Ramadan pada bulan Syawal. Otomatis puasa Syawal pun terangkat juga. Tapi ingat, pahalanya tidak utuh, kerana penggabungan.
Yang utuh itu yang sempurna masing-masing. Ada juga yang bilang gini, Pak Ustaz, mengqadha ini kan 11 bulan, sedangkan Syawal hanya bulan Syawal saja. Boleh tak Syawal dulu? Silakan, silakan. Tapi ingat, belum diangkat oleh Allah puasa 6 Syawal itu sampai kita mengqadha Ramadan. Itu juga masalah juga. Karena tidak, kaedahnya yang sunnah belum diterima Allah kecuali tunaikan yang wajib. Itu ada juga kerugiannya, tapi tidak masalah lah. Ya, nanti udah kita mengqadha, otomatis puasa 6 pun diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kiranya minggu depan belajar nak ni? Silakan. Baik, bagaimana menyembelih dengan menggunakan tangan kiri? Dikiaskan sama dengan makan tangan kiri. Sama, Pak? Dikiaskan tu ya, sama. Kata Nabi, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitan ta'kulu bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kiri, kerana syaitan makan dengan tangan kiri. Itu dalam hadis Nabi. Bagaimana kalau dia makan dengan kiri? Makruh, tidak sampai haram ya, makruh. Makruh itu apa? Tercela, tak bagus. Nah, jadi kalau menyembelih sama dikiaskan tu. Dikiaskan. Nah, jadi yang terbaik ya tangan kanan. Kerana untuk hal-hal yang mulia itu tangan kanan. Ya. Bagi menyembelih ini kan termasuk hal yang mulia kan? Menyembelih korban ni. Nah, yang terbaik ya pakai tangan kanan. Memang susah juga ni orang menggunakan tangan kiri ini. Kita nyebutnya kidal. Ya, tangan kidal. Ini orang-orang yang menggunakan tangan kiri ini, orang tuanya terlambat mengajar anak. Itu akibatnya. Orang tua terlambat mengajar anak. Anak saya 5, cukuplah saya dapat pelajaran dari 5 anak itu. 5 anak itu semuanya pertama kali dimulai pandai memegang tangan kiri semuanya. Ya, mulai menggenggam tangan kiri, ngambil, kita lepaskan. Ayo tangan kanan kita ajarkan. Ini tangan yang cantik, ayo pegang ini. Semua 5-5-nya diajar begitu. Nah, itu heran saya, anak kecil itu mulai memegang, belajar memegang tangan kiri, heran saya itu. Nah, ini tugas kita selaku orang tua. Ya, pasti bisa tangan kanan, tidak mungkin tidak. Ya, makanya saya katakan kuda terlaju sampai dewasa, berarti dulu orang tua terlambat ngajar tuh. Ya. Ya, Allahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.